wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antung Bunga Novitasari, NIM 181012712004. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal internasional anak dengan hambatan majemuk. Yaitu yang pertama yaitu judul jurnal, yaitu Construction of an Artifact to the Suitability of Stitching for in Children with Cerebral Palsy and Multiple Disabilities. Yaitu ada hasil resume dan analisis jurnal. Penulis jurnal Anna Carolina Evandro Izaura Kristiani Anna Faula. Tahun terbit jurnal 2013. Judul jurnal Konstruksi Artefak untuk Kesesuaian Postur Duduk pada Anak-anak dengan Cerebral Palsy dan Cacat Ganda. Volume jurnal 8, nomor jurnal 174, halaman jurnal 6, tanggal membedah jurnal tanggal 29 April 2020. Selanjutnya ada temuan masalah pada jurnal, yaitu cerebral palsy atau CP dan cacat ganda dapat melibatkan tidak keseimbangan otot antara otot spasik dan antagonisnya yang menyebabkan perubahan postur tubuh yang melemah, penurunan mobilitas dan kelainan bentuk dada. Ada hasil penelitian pada jurnal. Penelitian ini menggunakan fisioterapi dan AT untuk membantu mencegah perkembangan kelainan yang mungkin terjadi pada anak dengan cerebral palsy dan beberapa defisiensi. Kami menggunakan perangkat lunak evaluasi postural untuk menilai perubahan postur tubuh. Perangkat lunak gratis ini dikembangkan di Brazil untuk membantu dokter. Ini memberikan pengukuran jarak tubuh, nilai sudut dan linear tubuh. Penelitian ini akan berguna untuk menunjukkan kepada profesional rehabilitasi kemampuan untuk meminimalkan kesulitan menjaga anak-anak dengan cerebral palsy dan beberapa cacat duduk dengan benar di kursi roda. Memfasilitasi postur, gerakan pernapasan dan menelan. Penelitian ini juga diklasifikasikan sebagai studi kasus deskriptif, diterapkan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di pusat rehabilitasi di Curitiba, Paraná, Brazil. Studi ini disetujui oleh Komite Etika Penelitian dan Fontifi. Selanjutnya ada kesimpulan jurnal. Penggunaan AT dengan pengobatan fisioterapi terbukti efisien dan menyelaraskan postural anak-anak dengan cerebral palsy dan cacat ganda di kursi roda. Konfleksi bantal kursi dan sandaran penggunaan AT diproyeksikan secara individual dan mempertimbangkan perubahan postur tubuh masing-masing individu. Sebagai kesimpulan menyarankan bahwa intervensi fisioterapi harus lebih intens dan juga membimbing pengambilan karir dalam kaitannya dengan posisi optimal orang di kursi roda. Nah, di sini juga ada temuan jurnal berkaitan dengan kelainan anak dengan hambatan majemuk dan daftar pustaka. Adapun teori yang saya temukan pada jurnal yang berkaitan dengan anak kelainan majemuk, yaitu 5 anak dengan cerebral palsy dan cacat ganda dan perubahan postur tubuh seperti skoliosis dimasukkan dalam penelitian ini. AT melibatkan penggunaan kursi dan sandaran postur mat, berbiaya rendah untuk kursi roda untuk mencapai 90 fleksi batang. Ini dilakukan dalam 10 setelah awal fisioterapi. Selanjutnya ada komentar jurnal, yaitu dari segi penulisan. Kelebihan dari segi penulisan, dari kata kunci sudah memuat dengan baik. Dari segi kerapihan tulisan, pada bagian paragraf sudah rata kiri kanan. Beserta ada contoh gambar-gambarnya, yaitu kursi roda dan tabel. Dari segi kelemahan, dari pendahuluan tidak ada dibuat, walaupun ada tabel namun tulisannya kurang dipahami. Di bagian penelitian tercampur sama dengan metode. Bagi para pembaca harus benar-benar detail apabila mencari bagian hasil dari penelitian tersebut. Dari segi materi, kelebihannya yaitu pada jurnal ini cukup jelas dan lengkap, ada dicantumkan gambar dan tabel.
Dari kelemahannya, jurnal ini yaitu banyak kata-kata yang kurang dimengerti, terutama di bagian tabel. Terus ada perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal. Hal positif yang saya temui dari isi jurnal tersebut, dengan adanya teknologi bantu untuk memenuhi kebutuhan anak yang mempunyai hambatan majemuk, yaitu cerebral palsy dan cacat ganda, dengan adanya melibatkan penggunaan kursi roda dan sandaran kostum mat. Konstruksi artefak ini memiliki keuntungan karena berbiaya rendah dan harus melewati tahap-tahap kecukupan dan pemodelan untuk mengganti kursi dan sisi kursi roda. Dengan menggunakan perangkat lunak, evaluasi postural untuk menilai perubahan postur tubuh menunjukkan bahwa semakin lama orang bersandar pada postur yang memadai, respon motorik superior tercapai. Dasar dari perubahan-perubahan ini bergantung pada kapasitas sistem saraf untuk mempelajari kembali dan mengubah penyempurnaan dan penguatan sinaptik. Jika didiagnosis dan diobati sejak dini, kelainan lain mungkin dapat dicegah. Salah satu alat yang dapat dicegah cacat lebih lanjut setelah skoliosis adalah penggunaan kursi yang disesuaikan untuk memungkinkan postur yang baik dan disabilisasi tulang. Nah, yang terakhir, bentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal tersebut. Mungkin kontribusi positif yang saya berikan apabila saya sudah lulus terhadap temuan masalah pada jurnal ini adalah kurang lebihnya mungkin sama halnya dengan saya memberikan atau mengolah kebutuhan yang berhak dimiliki anak dengan hambatan majemuk, khususnya cerebral palsy dan cacat ganda. Saya akan mengkontribusikan dengan kapasitas yang memadai bagi anak. Terus ada biodata. Terima kasih. Sampai di sini presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.